Alkisah, ada seorang santri yang bukan sekadar santri. Ia juga sopir, ajudan, sekaligus tangan kanan sang kiai. Setiap langkah sang guru ia ikuti, setiap titah ia taati, tak pernah sekalipun ia membantah, kecuali pada malam itu, malam yang mengubah hidupnya, selamanya. Waktu Isya baru saja tiba, ia berdiri di atas sajadah, mengangkat takbir, saat ponselnya tiba-tiba berdering nyaring, sebuah nama yang ia hormati terpampang di layar. Pak Kiai. Ia ragu sejenak, namun dengan cepat menyudahi rukun niat dan menekan tombol hijau. Datanglah ke rumah, suara tua itu terdengar tegas. Bawa kunci mobil, ada tetangga yang harus segera dibawa ke rumah sakit, keadaannya kritis. Tanpa menjawab panjang, ia hanya mengangguk pelan sambil berkata, "Nggih Pak Kiai," dan menutup telepon. Namun, langkahnya tak langsung beranjak dari sajadah, ia memilih menyelesaikan salat Isya terlebih dahulu. Toh, hanya butuh beberapa menit, pikirnya. Ia yakin Allah pasti ridha dengan keputusan ini, ia memilih yang wajib, menomorsatukan ibadah. 3 menit, 4 menit, 5 menit berlalu, usai memberi salam, ia langsung bergegas ke rumah Pak Kiai. Tapi yang ia temui di sana bukanlah kepanikan atau suara tangisan keluarga yang sakit. Ia hanya mendapati Pak Kiai duduk sendirian di teras, dalam diam yang terasa tajam. Begitu ia menyerahkan kunci, Pak Kiai mengambilnya tanpa sepatah kata. Tatapannya dingin, wajahnya masam. Lalu ia masuk ke dalam rumah, meninggalkannya terpaku di teras, menanggung beban yang tak ia mengerti. Ketika ia melihat jam, ternyata sudah 10 menit lewat ia habiskan untuk syalat dan perjalanan ke rumah Pak Kiai. Sejak malam itu, Pak Kiai tak lagi memanggilnya. Hari pertama, sunyi. Hari kedua, kosong. Hari ketiga, resah mulai menggerogoti dada. Baru di hari keempat, seorang santri memberitahunya, "Pak Kiai memanggilmu." Ia pun segera menuju rumah sang Kiai dengan hati yang penuh kecemasan. Tapi kali ini, tidak ada marah, tidak ada teguran. Pak Kiai hanya berkata, "Antarkan aku ke restoran Cina." Ia menuruti, walau dalam hati bertanya-tanya. Saat sampai di restoran, kejutan itu datang bagai petir menyambar siang bolong. "Pesan babi guling 1," kata Pak Kiai pada pelayan. Dunia terasa runtuh, napasnya tercekat. Ia menoleh, memastikan ia tak salah dengar. Tapi ekspresi Pak Kiai tak menunjukkan kebingungan, hanya ketenangan yang mencekam. Tak lama, makanan itu datang. Aroma khas daging babi yang dipanggang perlahan menguar di udara. Santri itu makin gelisah. "Silakan makan," perintah Pak Kiai sambil menunjuk piring di depannya. Ia terdiam, jantungnya berdegup kencang. Apa ini ujian? Pikirnya, atau ada karomah di balik ini? Dalam benaknya, ia mencoba meyakinkan diri. Mungkin saja, daging ini akan berubah jadi daging halal setelah masuk ke tubuhku. Bukankah karomah Pak Kiai luar biasa? Dengan tangan gemetar, ia mengambil sendok, perlahan, ia suapkan potongan kecil daging ke dekat mulutnya. Plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipinya, piring babi itu jatuh berantakan di lantai, ruang restoran yang semula biasa saja kini terasa seperti medan perang. Pak Kiai berdiri dengan suara membahana, menusuk langsung ke jantung santrinya. "Sudah berapa tahun kamu ikut saya?" 10 tahun, Pak Kiai. Jawabnya lirih, 10 tahun. Dan kamu masih belum tahu mana yang halal dan mana yang haram? Santri itu tergagap. Saya pikir, mungkin karena karomah Pak Kiai, daging itu bisa menjadi halal setelah saya makan. Pak Kiai menatapnya tajam. Tak ada karomah di dunia ini yang bisa mengubah yang haram menjadi halal. Tidak ada. Bahkan wali Allah sekalipun tak punya kuasa atas hukum Tuhan. Yang ada hanyalah hukum lain yang membolehkanmu memakan makanan yang haram ini saat kamu dalam keadaan darurat, saat kamu kelaparan serta hidup dan matimu dipertaruhkan.